Ya, dari awal kita memang sebenarnya punya bisnis gitu. Kalau di aku sendiri ada namanya Gtech. Hmm. Gtech Corporation itu punya perusahaan aku sendiri, dan pada akhirnya kenapa bisa memutuskan jadi full time trader dan investor, itu memang momentumnya dapat dan memang udah apa namanya, sambil berjalannya waktu ternyata nyaman juga gitu. Jadi sekarang ada dua posisi. Pertama memang ya bisnisnya masih running, tapi sambil di sana kita bangun komunitas nih, bangun komunitas saham 3%, khususnya dalam 3 tahun terakhir gitu. Dalam 3 tahun terakhir Hmm. ini memang 3%-nya itu coba kita bangun lah community-nya supaya bisa bantu, bisa sharing teman-teman gitu. Jadi goals kita memang kalau di 3% itu kan bantu akselerasikan portofolio. Jadi Oke. teman-teman mungkin yang udah, kan kalau mungkin pengenalan saham dan investasi khususnya pasca Covid kan udah kenceng nih Mas William. Udah Betul. banyak yang udah banyak yang bisa dapat akses itu gitu. Cuman permasalahannya, problemnya adalah teman-teman yang udah belajar saham, udah ngerti investasi, udah paham, tapi portofolionya kok nggak growth juga gitu, kok lebih banyak loss dan boncosnya gitu. Jadi Ya. sehingga kita memang punya visi untuk membantu teman-teman yang ada di tingkat middle tuh, yang udah paham investasi dan saham supaya portofolionya bisa grow. Kayak gitu sih Mas. Oke, ya. Kalau boleh tahu kenapa kok namanya 3%, Mas? Kok nama yang cukup menarik sih. Ya, jadi ini memang agak sedikit ini ya, akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan gitu. Kalau dulu Hmm. waktu kita bangun build community ini nggak ada yang mempertanyakan gitu, kenapa sekarang? Nah, karena sebenarnya awalnya itu 3% itu komunitas yang kita bangun ketika kondisi marketnya tuh lagi crash eh, pada saat Oh, COVID iya, iya. itu. Jadi Ya, ketika ya, waktu betul. COVID itu kan kita sehingga memutuskan gitu, kita switching nih dari yang swing trader ataupun yang biasa investing dan item, Hmm. kita coba switching Hmm. ke scalper gitu, ke scalping. Tujuannya apa? Oke. Tujuannya supaya teman-teman at least punya pertumbuhan portofolio gitu. Nah, seiring Ya. berjalannya waktu, karena kita udah balik lagi nih, udah normal lagi, jadi kita bukan, kalau dulu mungkin 3% cukup gitu. Ya kalau sekarang ya semoga Oh, teman-teman portofolionya bisa growth 3% setiap hari. Kayak gitu sih harapannya. bisa lebih banyak gitu, dan kalau Yes, betul. saya cek juga halaman IG-nya komunitas 3% juga kelihatannya juga lebih dari 3% tuh untuk growth portofolionya. Sudah cukup lebih ideal mungkin ya bahasanya kondisi market sekarang gitu. Oke, kita akan langsung aja kita eh, bahas topik malam hari ini. Nah, sebelumnya jangan lupa juga untuk teman-teman untuk follow komunitas saham 3% di Instagram dengan cara follow @saham 3% dan juga follow @bitrate Edition ya teman-teman. Nah, kalau selama 3 hari terakhir ini, berarti hari Senin, Selasa, dan Rabu ya di minggu terakhir September 2023, menurut eh, komunitas saham 3% ini bagaimana pergerakan market terakhir ini? Kok kelihatannya eh, tiba-tiba ada penurunan harga yang cukup tajam di IHSG, kemudian saham-saham big cap, big bank seperti BCA maupun BBRI kok koreksinya juga dalam. Gimana nih Mas? Iya, sebenarnya menarik ya kondisi market di 3 hari terakhir ini. Sebenarnya khususnya seminggu seminggu lalu gitu. Pertama memang kondisi marketnya kalau teman-teman bisa pahami dan cermatin, itu memang udah mulai, kalau teman-teman merasakan itu udah mulai agak agak nampak sepi gitu. Walaupun transaksi volumenya masih masih balance, masih sama, tapi justru itu kan taking profit. Nah, kenapa terlihat seperti jadi nampak nggak bergairah dan sepi? Itu udah kelihatan dari indikator pertama, teman-teman bisa perhatikan top gainersnya. Itu pasti mostly saham-saham gorengan yang likuiditasnya kecil, market cap-nya kecil. Dan itu sebagai indikator bahwa sebenarnya ada pelemahan nih di HSG. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, sebenarnya teman-teman juga perlu pahamin gitu, kenapa di akhir September ini market koreksi, kan ada beberapa faktor gitu. Salah satunya, mungkin kalau teman-teman perhatikan gitu, di bulan September itu adalah bulannya dengan probabilitas IHSG merah itu cukup tinggi, atau probabilitas Hmm. hijaunya itu agak kecil gitu. Kalau teman-teman bisa tarik mungkin 5 tahun ke belakang atau bahkan 10 tahun, ya itu mungkin di bulan September kenaikannya mungkin ya paling cuma 30%. Berarti mostly di setiap tahun memang di bulan September ada mengalami penurunan gitu, ada mengalami koreksi. Nah,
Tapi justru alhamdulillahnya bersyukurnya adalah Mas William di bulan ini September kita kemarin masih dikasih kesempatan eh, naik tinggi nih dari awal bulan gitu. Jadi kita cuma dikasihin minggu terakhirnya aja gitu. Jadi bukan mungkin kalau tahun lalu atau tahun 2021 dan 2020 itu hampir setiap minggu itu memang ISG-nya kurang oke gitu. Tapi kalau di akhir sekarang tuh baru di akhir minggunya gitu. Nah, balik lagi gitu. Kenapa bisa correction-nya lumayan dalam gitu, khususnya kemarin ya, tiba-tiba dibanting dan tadi tiba-tiba drop gitu ya. Tiba-tiba drop. Nah, pertama kalau teman-teman cermatin sebenarnya kalau kita dari akhir bulan Juni, awal bulan Juli, itu memang IHSG-nya udah naik lumayan, Mas. Setelah rebound ya, setelah dia koreksi cukup dalam. Cuman karena naiknya itu pelan-pelan, bertahap gitu, terbatas, sehingga impulsif gitu ya, nggak terlalu signifikan. Jadi teman-teman ngerasa nggak ada kenaikan nih, padahal dari bulan awal Juli sampai kemarin itu memang udah ngalamin kenaikan yang tinggi, dan itu yang menyebabkan koreksi. Pertama ya jelas pasti akan ada taking profit jangka pendek, khususnya big caps gitu. Tadi ada trio banking, BBCA, BBRI dan BMRI gitu. BMRI sih masih oke, dan BBNI yang telat naiknya. Tapi kenapa dia correction? Ya, kalau teman-teman pahamin, ada namanya kalau misalkan big fund atau mutual fund, itu kalau mereka udah mengalami growth portfolio yang udah cukup tinggi, pasti mereka akan melakukan aksi taking profit gitu. Bobotnya supaya dikurangin gitu. Nah, itu yang terjadi, itu salah satunya. Nah, kedua baru secara teknikal mungkin teman-teman bisa pahamin ya, Mas William lebih paham lagi karena ya memang dalam beberapa minggu terakhir ini khususnya IHSG masih belum bisa bertahan di atas 7.000 gitu. Dimana 7.000 tuh psikologisnya resistennya tuh cukup kuat. Itu satu indikator pertanda yang cukup baik. Karena memang belum berhasil dan belum ada katalis yang begitu menarik. Jadi ya wajar gitu kalau memang banyak yang taking profit dulu jangka pendek. Kayak gitu sih Mas William. Oke. Nah memang ini juga bukan sesuatu yang mungkin darurat atau tiba-tiba kayak wah ini turunnya ini sudah di luar nuru gitu ya, enggak juga, kelihatannya masih dalam batas wajar lah, mengingat memang itu yang mungkin sering dilewatkan orang ya, kalau harga naik pelan-pelan nggak begitu signifikan itu kayak di ulur waktu itu jadi nggak begitu teliti kita, padahal harga IHSG sudah cukup tinggi gitu. Ya, kalau memang secara teknikal pun memang ya sudah cukup tinggi naiknya dan seharusnya koreksi itu nggak jauh-jauh gitu. Kalau secara teknikal kami dari Bitrade pun view-nya lebih seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Puji ini sekarang sentimen apa ya kira-kira itu memperberat IHSG sampai tiba-tiba orang pada rame-rame untuk taking profit gitu, di luar mungkin kalau dari sisi fundamental apakah ada perubahan kondisi ekonomi di Indonesia atau mungkin karena adanya rencana The Fed untuk suku bunganya atau seperti apa kok dari kacamata Mas Puji gitu. Iya. Ini agak menarik ya pembahasan mengenai The Fed gitu dengan acuan suku bunganya gitu. Sebenarnya juga sama sih teman-teman gitu. Kalau bahwasanya kalau The Fed itu untuk menahan laju inflasi dengan menaikkan suku bunga, sebenarnya konteks ini kita udah pahamin justru dari pertengahan tahun lalu, bahkan dari awal tahun gitu. Walaupun memang The Fed-nya hawkish, memang ada potensi menaikkan suku bunga 2 kali lagi gitu sampai akhir tahun. Hal itu memang wajar. Maksudnya kita udah bisa memprediksi dari jauh-jauh hari gitu Mas William. Bukan sesuatu yang mengagetkan sebenarnya, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Dan korelasinya dengan mungkin rupiah gitu yang sekarang lagi melemah gitu, dolar yang menguat gitu. Nah itu sebenarnya juga kalau teman-teman cermatin, khususnya di menjelang ya memang ada banyak faktor, tapi salah satunya memang kalau misalkan teman-teman kemarin ada pelemahan rupiah, itu jangan kaget dulu nih sampai tahun depan, karena tahun depan kita masih ada pilpres loh teman-teman. Tahun depan kita masih akan ada pileg. Ya itu juga faktor penting. Nah di mana itu jadi faktor penting. Kalau kita tarik mundur gitu, 2019 itu mengalami hal yang sama. Masuk di tahun 2019 itu banyak ya rupiahnya memang melemah gitu, dan memang ada mengalami kenaikan tentunya pasca pilpres gitu. Sama di 2014 pun begitu. Kalau di 2009 kan
wajar memang kondisi ekonominya waktu itu masih kurang bagus gitu, masih kurang oke. Betul. Nah, Ya. jadi kalau misalkan korelasinya dengan rupiah ya teman-teman jangan kaget dulu gitu, karena pertama memang nggak cuma Indonesia aja, di Asia pun mostly mengalami pelemahan gitu, dan bahkan di beberapa negara di Eropa juga mengalami hal yang sama. Kedua memang ya hal ini mungkin teman-teman akan jadi wajar, tapi konteksnya jangan ke sana gitu, jangan terlalu melibatkan hal-hal yang terlalu eksternal banget, tapi lebih fokus ke dalam. Mungkin tadi oke, dengan suku acuan bunga gitu, itu menjadi pemberat, salah satu faktor pemberat. Kenapa? Karena kalau misalkan suku bunga acuannya dinaikkan gitu, bonds-nya di US-nya itu terlalu menarik dan apa segala macam, itu pengaruhnya di outflow kita gitu. Jadi mungkin pengaruh apa namanya, kita asingnya itu jadi lebih kurang tertarik gitu. Yang sebenarnya kalau kita tarik, Mas William, dari awal tahun itu sebenarnya asingnya itu masih net buy sebenarnya. Cuman dalam seminggu terakhir ini jadi net sell, itu jadi salah satu faktor pemberat. Kita nggak bisa pungkirin bahwa indeks kita, IHSG kita tuh masih sangat bergantung dengan asing gitu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi per bulan Agustus lalu, asingnya tuh masih net buy itu sekitar 18 triliun, teman-teman. Di market saham, di IHSG, masih ada 18 triliun. Tapi minggu ini ada pengurangan mungkin sekitar 8 triliun. Jadi sekarang mungkin kalau teman-teman cek itu mungkin sekitar ada 11 triliun net. Nah, sebenarnya itu jadi poin penting gitu. Kenapa? Karena mostly saham-saham yang ada di IHSG itu masih digerakkan oleh asing, khususnya big caps ya, khususnya saham-saham yang punya likuiditas cukup tinggi. Nah, ini jadi faktor penting, ini jadi hal yang perlu dicermatin gitu. Kenapa asingnya bisa kabur? Ya tadi mungkin penjelasan paling rasional adalah taking profit jangka pendek, itu hal yang wajar gitu. Nah, yang kedua mungkin asingnya juga masih kondisi wait and see dengan beberapa kebijakan nanti terkait dengan The Fed. Karena biasanya kalau mutual fund atau big fund yang memang dia punya dananya cukup besar gitu, aksesnya besar, ya mereka nggak akan sembarang menaruh gitu. Kalau punya dana, kalau mungkin teman-teman dananya kecil, ratusan juta, miliaran gitu, mungkin faktor utama yang akan teman-teman perhatikan itu mungkin gainnya atau rewardnya gitu. Yang tapi kalau dananya udah cukup besar, itu prioritas pertamanya adalah risknya dulu nih. Kedua baru safety-nya. Nah, kalau jadi kalau bicaranya terkait dengan faktor asing yang mungkin akumulasi di IHSG gitu, mereka pasti akan memikirkan mana dulu nih yang safety, antara mungkin menaruh dananya di IHSG ataupun di apa namanya di indeks lainnya gitu, di indeks yang ada di luar. Itu baru secara ininya, belum secara instrumen investasinya, mau taruh mana nih lebih safety, di saham gitu kan? Apakah mau di saham obligasi? Betul, itu kan yang menjadi faktor penting gitu. Jadi sehingga ya buat saya sih adanya penurunan beberapa hari ini menjadi hal yang sangat wajar, menjadi hal yang biasa-biasa aja sih sebenarnya, nggak ada yang nggak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi paling teman-teman mesti antisipasi nih dalam beberapa minggu ke depan gitu sih. Oke. Nah, kalau kita kembali ke topik nih, kalau kira-kira di sepanjang kuartal 4 ini IHSG ini akan bergerak di area harga mana kalau menurut Mas Puji? Kan kelihatannya juga kalau sekarang masih akan koreksi dulu, tapi untuk range-nya selama mungkin 1-2 bulan kira-kira di mana, Mas? Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi kalau kemarin IHSG-nya dibanting, hari ini ada pullback gitu kan, rebound gitu, menghijau. Betul, tapi tunggu dulu teman-teman, jangan happy dulu nih, jangan seneng dulu gitu. Karena apa? Karena sebenarnya masih ada PR nih di IHSG. Karena pertama memang masih belum bisa bertahan di atas 7.000. Kenapa? Itu jadi level penting gitu. Kedua, reboundnya hari ini belum tentu kalau nanti bull trap gimana teman-teman. Kalau ternyata melanjutin koreksi gimana? Jadi memang reboundnya hari ini mungkin menjadi angin segar buat teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan kalau view dari aku itu masih akan melanjutkan koreksi dengan yang tadi ya, asingnya hari ini distribusi lumayan kenceng. Nah, kedua juga mungkin teknikalnya juga, aku pengen buka laptop cuman masih belum ini nih Mas, belum ya. Iya. Cuman ya secara teknikalnya juga agak nanggung gitu, posisinya agak nanggung. Dan buat aku sih view-nya ada pilihannya dua. Kenapa? Satu, kalau dia koreksi, masih akan ada potensi melanjutkan koreksi ke 6.800. Level 6.800 itu jadi poin penting dan kunci, teman-teman. Nah, repot kalau ternyata nanti bisa jebol di 6.800 gitu.
Kalau 6.800-nya masih jebol juga, masih surut juga, ya itu agak berbahaya pertama buat teman-teman. Berbahaya dalam tanda kutip bukan ininya ya, tapi antisipasi teman-teman yang sekarang lagi ada portofolio. Kedua, kalaupun mau mengalami kenaikan, kalau teman-teman perhatikan tarik di beberapa bulan terakhir, itu memang belum berhasil di level 7.000. Artinya apa? Artinya untuk bisa IHSG bertahan sampai akhir tahun, itu harus minimal bertahan di atas 7.000 dulu. Minimal itu dulu gitu, bisa closing di situ. Nah, sehingga videoku mungkin IHSG dalam beberapa hari ke depan, satu mungkin akan mengalami koreksi dulu. Kedua, Ya. kalaupun tidak koreksi secara signifikan, mungkin dia akan konsolidasi lagi dan mungkin ada potensi ya dia akan mix area gitu 6.900, 7.000, paling bawah di 6.800. Kecuali 6.800-nya jebol ya. Dan Oke. itu sih gambaran aku ya estimasinya mungkin sampai pertengahan Oktober kali ya, Mas. Kenapa pertengahan Oktober kan gitu ya? Nah, ini juga menarik gitu, karena tadi Mas William kan udah bahas soal window dressing, teman-teman. Pertama, window Benar. dressing itu biasanya rangkaiannya itu titik akumulasi atau kenaikannya itu biasanya dimulai dari bulan Oktober gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di bulan Oktobernya sendiri, di bulan Oktobernya sendiri pun memang punya probabilitas yang cukup tinggi. Jadi berbanding terbalik dengan kondisi market di bulan September. Jadi pasca mengalami koreksi, akan rebound dan akan mengalami kenaikan. Nah, di bulan Oktober itu biasa momentum yang dalam 10 tahun terakhir itu buat saya itu jadi bulan menarik kedua setelah Desember ya. Ketiga Oke. mungkin setelah Agustus dan setelah Juli gitu. Jadi viewku mungkin dalam beberapa hari ke depan ISG mungkin masih akan mengalami tekanan gitu, masih belum bisa berhasil. Tapi ya gambaranku sih nggak terlalu lama. Mungkin estimasinya ya paling lambat itu pertengahan Oktober lah. Kalau di pertengahan Oktober itu masih sudah bisa breakout 7.000, nah itu angin segar nih buat teman-teman. Kayak gitu. Nah, ya itu yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Mm-mm. Kalau bisa break 7.000, closing di atas 7.000 mungkin bisa ke arah ya 7.050, Yes. 7.100 terlebih dahulu gitu. Ya, jadi memang pada akhirnya pun kesabaran adalah kunci kalau kita mau sukses ya di dunia pasar saham ini. Nah, kalau selain IHSG, kalau di kuartal 4 ini sektor-sektor yang menarik menurut Mas Puji apa aja, Mas? Nah, ini teman-teman. Sebenarnya kalau bicara mengenai sektor dari kemarin kan mungkin yang kalau teman-teman perhatikan yang kenceng banget itu energinya ya. Jadi energinya itu lumayan cukup bagus, lumayan cukup menarik. Dan biasanya kalau kita tarik dari beberapa tahun terakhir itu biasanya memang menjelang akhir tahun itu sektor energinya itu cukup bagus. Pertama dari sektor mungkin dari batu baranya, dari coal-nya. Ya, kenapa coal-nya cukup menarik? Karena memasuki musim dingin biasanya kebutuhan untuk batu bara khususnya di Eropa ya itu cukup tinggi sehingga demand-nya tinggi, ya penjualannya juga cukup tinggi sehingga itu linear dengan pergerakan harga-harga batu bara gitu.